Selamat bergabung di podcast Rumah Vaksinku, sahabat vaksin anak Anda. Perkenalkan saya Dr. Felix, spesialis anak. Pernah nggak sih kamu melihat anak kecil, lucu, gemas, tapi pas ditanya umurnya, kamu kaget? Ternyata dia jauh lebih tua dari perkiraan kita karena badannya yang mungil. Sering kan kita dengar komentar, nggak apa-apa, orang tuanya juga kecil kok, nanti juga tumbuh. Wah, itu dia masalah utamanya. Kalimat nanti juga tumbuh itu bisa jadi kalimat paling berbahaya buat masa depan seorang anak. Kita sering terjebak dalam mitos genetik. Padahal apa yang kita lihat itu mungkin adalah bom waktu bernama stunting. Bom waktu ya, seram juga istilahnya. Tapi serius, ini topik yang sering banget dibahas di Posyandu sampai seminar nasional, tapi rasanya masih banyak orang tua yang bingung. Sebenarnya, garis batasnya di mana sih? Kapan kita bilang anak itu imut, dan kapan kita harus panik kalau itu stunting? Nah, ini poin krusialnya. Kita harus luruskan dulu definisinya. Stunting itu bukan sekadar tubuh pendek. Kalau cuma pendek, bisa jadi memang genetik atau familial short stature. Tapi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Kata kuncinya di sini, kronis dan perkembangan. Artinya, yang bermasalah bukan cuma tulang kakinya yang gak memanjang, tapi otak di dalamnya yang gak berkembang maksimal. Oke, jadi ini soal otak juga. Itu yang bikin ngeri. Terus, untuk diagnosisnya gimana? Apa cukup dengan melihat anak itu paling kecil di kelasnya? Atau ada metode yang lebih ilmiah biar kita nggak asal tuduh? Jelas harus ilmiah dong. Kita nggak bisa pakai ilmu kira-kira. Diagnosis stunting itu basisnya data. Alat perangnya ada 2, timbangan berat badan dan alat ukur panjang atau tinggi badan. Kita mengacu pada kurva pertumbuhan WHO. Seorang anak didiagnosis stunting atau stunted apabila panjang atau tinggi badannya menurut umur berada di bawah -2 standar deviasi, 2 SD, kurva WHO. -2 standar deviasi. Oke, itu bahasa teknisnya. Tapi realitanya di lapangan, seringkali orang tua baru sadar pas anaknya sudah umur 2 atau 3 tahun. Dok, kok anak saya nggak tinggi-tinggi? Padahal prosesnya sudah terjadi lama kan? Betul sekali. Itu yang kita sebut silent emergency. Sebenarnya, tanda-tandanya sudah ada jauh sebelum tinggi badannya mandek. Kita mengenalnya dengan istilah weight faltering atau gagal tumbuh pada berat badan. Bayangkan begini, tubuh anak itu seperti membangun gedung pencakar langit. Kalau pasokan semen dan batunya nutrisi berkurang, tubuh akan melakukan efisiensi. Yang pertama dikorbankan adalah berat badan. Kalau beratnya seret atau nggak naik-naik selama 2 bulan berturut-turut, itu lampu merah. Kalau dibiarkan, tubuh akan bilang, oke, kita nggak punya cukup energi untuk meninggikan gedung, stop dulu tingginya, jadilah stunting. Masuk akal banget analoginya. Jadi berat badan yang nggak naik itu sebenarnya alarm kebakaran ya, sebelum apinya melahap tinggi badan. Tepat sekali. Makanya, diagnosis dini itu bukan saat anaknya sudah pendek, tapi saat grafik berat badannya mulai mendatar atau menjauh dari garis pertumbuhan di buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Kalau kita tunggu sampai pendek, jujur saja, itu sudah agak terlambat. Oke, sekarang anggaplah skenario buruk terjadi. Diagnosis sudah tegak. Dokter bilang, Bu, Pak, ini stunting. Apa yang harus dilakukan? Apakah ini vonis mati buat masa depan anak itu? Atau masih bisa diperbaiki? Kita masuk ke tata laksana sekarang. Jangan panik dulu, tapi harus gerak cepat. Tata laksana stunting itu ibarat balapan dengan waktu. Terutama kalau anak masih di bawah 2 tahun, jendelanya masih terbuka lebar. Prinsip tata laksananya ada singkatan mudahnya. 5T. Tapi intinya kita fokus ke 3 pilar utama. Nutrisi, stimulasi, dan sanitasi. Tapi kalau bicara tata laksana medis di rumah sakit atau puskesmas, fokus utamanya adalah mengejar ketertinggalan atau catch up growth. Catch up growth, mengejar yang ketinggalan. Caranya gimana? Apa dikasih vitamin sebanyak-banyaknya atau susunya diganti? Vitamin itu cuma pelengkap. Pemain utamanya adalah makronutrien, spesifiknya protein hewani. Ini yang sering salah kaprah. Banyak orang tua kasih makan anaknya banyak sayur, kuah sop, nasi yang banyak, tapi ayamnya cuma suwiran kecil atau telurnya dibagi 4. Padahal, asam amino esensial dari protein hewani itu adalah bahan baku utama hormon pertumbuhan. Wah, ini menarik. Jadi sayur dan buah yang selama ini dibilang makanan sehat, justru bukan prioritas utama buat kasus stunting. Hati-hati, bukan berarti nggak butuh sayur ya. Tapi lambung anak balita itu kecil. Kalau dipenuhi serat dari sayur, dia cepat kenyang, tapi kalorinya rendah. Padahal dia butuh bensin oktan tinggi untuk tumbuh.
Jadi tata laksananya, perbanyak telur, ikan, ayam, daging, susu. Ada penelitian menarik. Konsumsi 1 butir telur sehari saja secara rutin bisa menurunkan risiko stunting secara signifikan. 1 butir telur sehari. Solusi yang terdengar sederhana tapi dampaknya besar ya. Tapi kadang ada kasus di mana anaknya susah makan atau ada penyakit lain. Itu gimana? Nah, itu lapisan kedua dari tata laksana. Kita harus cari red flags-nya. Kenapa anak ini nggak mau makan? Apakah dia punya anemia defisiensi besi? Apakah dia punya infeksi tersembunyi seperti TBC atau infeksi saluran kemih? Stunting itu seringkali bukan cuma soal kurang makan, tapi ada maling di dalam tubuhnya yang mencuri nutrisi itu. Jadi, dokter anak biasanya akan melakukan screening penyakit penyerta. Kalau TBC-nya nggak diobati, mau dikasih daging sapi 1 kilo pun, berat badannya nggak akan naik optimal. Jadi ibarat ngisi air ke ember bocor ya. Bocornya harus ditambal dulu. Persis, tambal bocornya, obati infeksinya, lalu isi airnya deras-deras, genjot nutrisinya. Dan jangan lupa pilar ketiga tadi, stimulasi. Nutrisi itu bahan bakar otak, tapi stimulasi itu yang menyalakan mesinnya. Anak stunting seringkali mengalami keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa. Jadi orang tua harus lebih rajin ngajak ngobrol, main, biar sirkuit otaknya tetap terbentuk meski badannya kecil. Ini poin yang dalam sih. Karena seringkali kita cuma fokus ke fisik, ayo makan, tapi lupa kalau jiwanya dan otaknya juga butuh makan lewat interaksi. Ngomong-ngomong soal tata laksana, ada nggak sih batas waktunya? Kapan kita bilang, ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi? Secara medis, kita bicara soal golden period 1000 hari pertama kehidupan dari kandungan sampai usia 2 tahun. Di masa ini, plastisitas otak dan pertumbuhan fisik sedang di puncaknya. Kalau intervensi dilakukan di sini, hasilnya bisa kembali normal atau mendekati normal. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, apalagi lewat 5 tahun, lempeng pertumbuhan tulang sudah mulai menutup, dan arsitektur otak sudah terbentuk 90%. Kita masih bisa perbaiki berat badannya, anak bisa jadi gemuk. Tapi untuk menambah tinggi badan dan mengejar ketertinggalan kognitif kecerdasan, itu jauh lebih sulit. Sifatnya irreversible atau tidak bisa balik. Irreversible. Kata yang menakutkan. Itu artinya stunting ini bukan cuma masalah kesehatan individu ya, tapi masalah kualitas manusia di masa depan. Kalau satu generasi banyak yang stunting, berarti kita kehilangan potensi pemikir, inovator, dan pemimpin. Sangat benar. Dan ini bukan cuma soal sentimental. Bank Dunia bahkan menghitung kerugian ekonomi akibat stunting. Anak yang stunting, ketika dewasa, diperkirakan penghasilannya 20% lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh sehat. Kenapa? Karena kemampuan kognitifnya, kemampuan belajarnya, dan daya tahan tubuhnya lebih rendah. Jadi tata laksana stunting itu bukan pengeluaran biaya, tapi investasi ekonomi jangka panjang. Wow, sampai ke ekonomi ya dampaknya. Jadi kalau ada orang tua yang mikir, diagnosis ribet, tata laksana mahal. Mereka sebenarnya sedang mempertaruhkan aset terbesar keluarga mereka ya. Betul. Dan tata laksana itu nggak harus mahal kok. Ikan kembung, telur, hati ayam, tempe, itu semua sumber nutrisi dahsyat yang lokal dan terjangkau. Yang mahal itu ketidaktahuan dan keterlambatan kita. Setuju, kadang kita terlalu silau sama suplemen impor atau susu formula mahal, padahal kuncinya ada di piring makan sehari-hari dan kepekaan kita melihat grafik di buku KIA. Dan kepekaan lingkungan juga. Kita butuh masyarakat yang aware. Kalau lihat anak tetangga kurus banget dan lemas, jangan cuma digunjingkan, tapi diarahkan ke posyandu atau puskesmas. Stunting itu musuh bersama. Tata laksananya butuh satu kampung, istilahnya. Benar, it takes a village to raise a child. Oke, dari obrolan kita tadi, alurnya jelas banget. Mulai dari jangan remehkan berat badan yang seret, pahami diagnosis pakai kurva WHO bukan perasaan, sampai tata laksana yang fokus ke protein hewani, dan cari penyakit penyertanya. Dan jangan lupa, kecepatannya. Time is brain. Waktu adalah otak. Setiap hari kita menunda intervensi pada anak stunting. Kita sedang membiarkan jutaan koneksi sel otak gagal tersambung. Time is brain. Itu kutipan yang bakal saya ingat terus. Rasanya 10 menit ini padat banget isinya. Sebelum kita tutup, ada satu pesan terakhir atau closing statement buat para pendengar kita. Mungkin buat para calon orang tua atau yang sedang berjuang menaikkan berat badan anaknya. Pesan saya simple. Jadilah orang tua yang paranoid dalam artian positif. Rajin ukur, rajin timbang.
Jangan nunggu sakit baru ke dokter. Stunting itu pencuri senyap. Dia mencuri masa depan anak kita pelan-pelan tanpa suara. Lawanlah dengan protein hewani dan kasih sayang. Ingat, kita tidak sedang sekadar membesarkan anak. Kita sedang membangun peradaban masa depan bangsa ini. Pastikan fondasinya kuat. Luar biasa, membangun peradaban bukan cuma membesarkan anak. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata bahwa stunting bukan sekadar angka di meteran, tapi soal kehidupan. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat semua. Pasti. Dan buat teman-teman pendengar, cek lagi buku kayaknya, lihat lagi piring makan si kecil. Masa depan mereka ada di tangan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng, klik like dan subscribe untuk podcast kami.